Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di video kami. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas mengenai perjanjian dengan akad musyarakah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kontrak drafting yang diampu oleh Ibu Anggita Isti Intansari. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama Mas Muhammad Hanafi Asnan, yang kedua Mbak Mesya Aisyah Jasmine, yang ketiga Mbak Wanda Rahma Yunita, dan yang terakhir saya sendiri Anas Numalia Fauzi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah sistem kolaborasi dua pihak untuk membangun suatu usaha. Nantinya, keuntungan yang didapatkan berupa hasil kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya dalil akad musyarakah. Yang pertama terdapat pada Quran surat As-Sod ayat 28 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka yang ini. Dan yang kedua terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, rukun akad musyarakah. Yang pertama, ijab qabul atau syigot, merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang kedua, objek akad atau mauqut alaih. Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan harus mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, yang ketiga, pihak-pihak yang berakad atau akidain. Ada beberapa kriteria pihak-pihak yang berakad. Di antaranya yaitu yang pertama, cakap hukum, yang kedua, kompeten, yang ketiga, memiliki dana dan pekerjaan, yang keempat, memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, yang kelima, tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, yang ketujuh, memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Nah, lanjut yang keempat, bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai 5 juta dan dalam kontraknya ia memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Nantinya, keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari 5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan. Sedangkan kerugian yang terjadi akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Misalnya, A menanamkan modal sebesar 60%, sedangkan B sebesar 40%. Maka kerugiannya akan ditanggung oleh masing-masing sebesar 60% oleh A dan 40% oleh B. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk ke contoh akad perjanjian musyarakah. Pada perjanjian akad pembiayaan musyarakah yang kami buat ini terjadi antara pihak bank dengan nasabah. Dengan tujuan membiayai usaha nasabah, bank dan nasabah menyediakan sejumlah modal masing-masing 50%. Bank sebesar 10 juta rupiah dan nasabah juga sebesar 10 juta rupiah. Jangka waktu fasilitas pembiayaan musyarakah berlangsung selama 24 bulan. Kemudian nisbah bagi hasil masing-masing pihak yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk pihak bank. Dan ketika nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang ditetapkan, bank membebankan denda kepada nasabah yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana sih kerangka atau anatomi
memahami perjanjian akad musyarakah ini. Yang pertama yaitu judulnya Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah. Yang kedua ada pembukaan. Bagian pembukaan ini biasanya pada hari ini Ahad, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, yang bertanda tangan di bawah ini itu bagian pembukaan. Kemudian yang ketiga ada bagian komparisi. Dalam bagian komparisi ini disebutkan pihak-pihak yang melakukan perikatan dalam perjanjian ini. Ada pihak pertama sebagai apa, pihak kedua sebagai apa, itu termasuk ke dalam bagian komparisi. Nah, kemudian yang bagian keempat yaitu premis atau sebab. Dalam bagian keempat ini dicantumkan sebab atau maksud dibuatnya perjanjian ini, yaitu dalam poin A, bank dan nasabah bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan sebuah usaha bersama. Kemudian juga dicantumkan para pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian akad musyarakah dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Seperti itu dalam bagian premis atau sebab. Kemudian selanjutnya yaitu ada isi kontrak, di mana dalam perjanjian ini isi kontraknya yaitu perjanjian akad pembiayaan musyarakah yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah. Dengan tujuan membiayai usaha nasabah, bank dan nasabah menyediakan sejumlah modal, masing-masing 50%, bank sebesar 10 juta rupiah dan nasabah juga sebesar 10 juta rupiah. Dan selanjutnya itu merupakan bagian dari isi kontrak. Bagian selanjutnya yaitu bagian accept clause, di mana dalam perjanjian ini contohnya yaitu ada pasal 8 mengenai denda, kemudian pasal 9 mengenai peristiwa cedera janji, ada pasal 10 mengenai akibat cedera janji, kemudian pasal 13 mengenai pembatasan terhadap tindakan nasabah, dan pasal 15 mengenai force majeure atau keadaan memaksa. Kemudian bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Dalam perjanjian ini yaitu isinya mengenai demikian akad ini dibuat dan ditandatangani di kantor Bank Syariah Muamalah Indonesia oleh bank dan nasabah yang di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 rangkap yang masing-masing disimpan oleh bank dan nasabah dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Seperti itu. Nah, ini dia contoh pasal-pasal perjanjian akad musyarakah yang kami buat. Contohnya, pasal 1 itu ada definisi, pasal 2 ada hak dan kewajiban para pihak, dan masih banyak pasal-pasal yang lainnya. Di sini kami buat 20 pasal. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, kita sudah di penghujung video nih teman-teman. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai perjanjian dengan akad musyarakah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video teman-teman.